Tidak terasa kita sudah kembali bertemu di awal tahun 2024. Walaupun sudah lewat beberapa hari untuk tahun miladiahnya, karena sudah tanggal 26. Sementara di kalender Hijriah kita di tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah. Dan ini cepat yang luar biasa Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam kegiatan kajian pengajian bulanan Majelis Taklim Al-Nur Perbankan Maluku. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir, terutama untuk Bapak-bapak dari Mandiri selaku tuan rumah Seribu Baik kita. Sebenarnya rencana awalnya kita akan memulainya di Bank Indonesia, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa kita ganggu saat ini, makanya kita beralih ke masjid. Insya Allah kegiatan selanjutnya mungkin kita akan ke Bank Indonesia dan ke OJK. Kita sudah rencananya di bulan Maret sebelum puasa kita akan melakukan kegiatan di Bank Indonesia dan di OJK. Nah, terima kasih untuk Bapak-bapak dari OJK, teman-teman dari perbankan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah hadir di hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa di awal tahun kita sudah menyusun kembali materi kajian kita untuk tahun 2024 nanti. Ada 15 materi yang kita akan bahas dan kita akan mengangkat kajian sejarah terkait kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita akan bercerita banyak hal tentang siapakah Rasulullah, seperti apa beliau, dan bagaimana beliau sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Nah, sebagai perdana kita di hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Hatta Indra Tubun. Beliau adalah salah satu pemateri tetap di Al-Nur selama ini. Kita akan membahas tentang zaman jahiliyah. Ada banyak hal yang akan kita bahas di sana. Ada istiadat jahiliyah, ada penyembahan berhala, kebanggaan jahiliyah, masyarakat buta huruf dan sebagainya macam, hingga sampai dengan datangnya burung ababil. Jadi kita belum bercerita tentang kelahiran Rasulullah, tapi kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di sebelum kelahiran Rasulullah. Seperti apa kehidupan masyarakat di Mekah dan Madinah sebelum kelahiran Rasulullah. Untuk itu, pada Ustaz Hatta akan bersama waktu dan kesempatan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, materi kita hari ini kita akan cerita tentang zaman sebelum kedatangan Rasulullah. Dianggap zaman jahiliyah. Seperti apakah zaman jahiliyah sebelum kehadiran sosok mulia Rasulullah Muhammad SAW? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nala. Summa amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur alhamdulillah dengan kesibukan Bapak Ibu di hari Jumat ini, kecapean dan lain sebagainya, masih bisa menyempatkan sama-sama di majelis ini saling ketemu berbagi. Di situasi yang ketong hadapi ini di masing-masing kita, ketong butuh sekali banyak untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan terkhusus lagi ini di ketong sudah di bulan Rajab. Bulan Rajab ini kalau orang masih di bulan Rajab, hal yang paling banyak akan teringat oleh ketong itu adalah mengingat tentang Isra Miraj, yang intinya adalah sholat. Dan kalau Rasulullah SAW mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lalu setelah itu ketemu dengan Allah, maka setiap mukmin juga punya mi'raj, yaitu ketika dia sholat.
Jadi ketong ulama kita mengatakan kita ini bisa bertemu dengan Allah, tidak mesti mati dulu baru bertemu. Tetapi kita bisa bertemu dengan Allah kapan saja. Bisa bertemu Allah dengan sholat, bisa berbicara dengan Allah melalui baca Al-Quran. Kemudian kita bisa bertemu dengan Allah juga ketika datang menjenguk salah seorang dari teman-teman kita yang sakit. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada hamba, kata Allah, "Abdi inni maritu," wahai hambaku, saya ini sakit. Kata hamba, ya Rabb, bagaimana engkau sakit? Engkau ini Tuhan semesta alam. Kata Allah, "Maridha abdi," hambaku ada satu orang yang sakit di dunia. Kalau seandainya engkau datang menjenguk dia, engkau akan dapatkan aku pada sisinya. Kita juga bisa bertemu dengan Allah melalui zikir kita. Semakin ketong zikir kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat ketong. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Fadhkuruni adhkurukum." Kalian ingat saya, maka saya pasti langsung ingat kalian. Sesuatu yang dahsyat sekali. Karena itu hanya Allah khususkan untuk zat yang mulia dan tidak pernah terjadi buat makhluk. Makhluk itu kalau hari ini ketong ingat dia, hamba-hamba Allah, ya Bapak Ibu ingat. Ya, ingat siapa lah gitu. Kalau yang sudah berkeluarga, ingatlah pasangannya. Ya. Kalau yang belum, ya bayangkan aja dulu. Kalau ketong ingat orang yang ketong cintai itu, belum tentu saat ini orang itu cinta, dia juga ingat kita. Yang sudah kawin, yang bapak-bapak kalau ingat istri sekarang di rumah, pertanyaannya apakah istri sekarang langsung ingat kita? Langsung ingat kira-kira sih? Ya. Wallahu alam. Bisa jadi ada kotak mati ada. Tapi itu kasusnya mungkin dari 100% mungkin berapa persen saja yang terjadi. Tapi Allah SWT tidak. Allah bilang kalau kalian ingat saya, langsung otomatis saya akan ingat kalian. Jadi banyak hal yang bisa buat kita bertemu dengan Allah. Banyak hal di mana kita bisa berbicara dengan Allah. Dengan sholat ketong bermunajat, dengan mengaji kita sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini majelis ini juga bagian dari cara kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada hari ini ketong jelaskan, ketong ingin lebih kenal lagi tentang sosok yang nanti akan berikan syafaat kepada kita, yaitu sang kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu dia bisa bersemi dalam hati kalau kita mengenal orang yang kita cintai. Baik kita pernah melihat dia, ataukah kita kenal sifatnya, atau tampak pada dirinya itu keindahan yang kemudian akan menarik kita. Jadi para ulama bicara 3 hal ini. Pertama adalah kita tahu fisiknya, lalu kemudian kita tahu ada akhlaknya yang kepribadian dia, ataukah tampilan bagus dia yang kemudian menarik kita. Kata para ulama 3 hal ini, dia akan bikin orang itu akan tertarik di situ. Jadi kalau ada kita ini sampai ke tingkat bisa mencintai Rasulullah, maka tidak ada lain kecuali kita mesti tahu Rasulullah fisiknya itu bagaimana. Nanti insya Allah ada materi-materi berikutnya kita akan pelajari tentang fisik Rasulullah. Jadi sekedar ini saja mengawali. Jadi fisik Rasulullah SAW itu digambarkan begini. Ada ulama yang bikin syair. Kata dia, kalau perempuan-perempuan pejabat yang diceritakan dalam Al-Quran, ketika mereka melihat Nabi Yusuf, mereka memotong jari-jari mereka tanpa mereka sadari,
Kalau seandainya mereka melihat Nabi Muhammad, maka mereka tidak memotong jari mereka, tapi mencabik-cabik hati mereka, karena saking sempurnanya Rasulullah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan akan. Ini kalau habis jelaskan Rasulullah pun fisik ini, kita yakin bapak-bapak ini semua fitness ini. Ya. Harus secara apik sekali Rasulullah itu jaga Rasulullah pun badan. Beliau tidak gemuk sekali, ya, tidak, badannya tidak kekar kayak binaragan yang luar terlalu besar. Juga beliau tidak terkecil, sedang-sedang badannya. Perutnya bagaimana, dadanya bagaimana, rambutnya bagaimana. Subhana man khalaq, Maha Suci Allah yang menciptakan beliau. Jadi ini bagian-bagian semua yang sengaja dibikin di dalam materi kajian perbankan ini, supaya kita itu punya penggambaran yang utuh tentang Nabi Muhammad. Lalu kita mulai cinta. Kita cinta secara fisiknya, kita cinta secara akhlaknya, dan kita cinta seluruh kelebihan yang ada pada dia. Nah ini para ulama bilang 3 hal ini dibuat supaya kemudian kalau kita itu mencintai Rasulullah itu sangat kuat sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun jauh sebelum itu kita akan menjelaskan dulu bagaimana suasana sebelum datangnya Nabi Muhammad. Itu penting. Jadi kalau kita selama ini mendengar ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam, maka mesti kita ketahui rahmat itu, beliau sebagai rahmat datang itu, situasi sebelum itu bagaimana, sehingga tepatlah kata rahmat itu disandingkan kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sepanjang-panjang 30 menit saja, ini mungkin tinggal 20 menit lah. Jadi yang kasih kajian boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti antara satu kata dan kata lain baku tutup, habis itu pulang akan yang menguap. Jadi sebelum Rasulullah datang, Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah bilang, di dunia ini, satu dunia itu kalau bahasa ininya tuh, kalau bahasa orang umum bilang itu ancur. Hampir-hampir tidak ada satupun dari segi kehidupan manusia yang ada di dunia saat itu yang baik, semua rusak. Baik, ketong lihat sebelum masuk di Arab itu ada beberapa negara-negara adidaya. Pertama misalnya Romawi, Bizantium, yang ibu kotanya itu ada di Konstantinopel. Sekarang di Turki, Istanbul. Ini negara yang luar biasa, lama sekali, berdiri lama sekali, dan orang cerita tentang kezaliman negara ini luar biasa sekali. Orang-orang di Suriah itu sampai saking tertindasnya, sebagian anak-anak mereka itu diberikan kepada orang Romawi, ya, karena tidak ada yang mampu lagi mereka makan kecuali mesti menjual anak mereka. Jadi kalau sampai jual anak per makan itu kan itu sadis itu. Begitu juga di Mesir, sampai dia bilang dulu waktu Romawi kuasai Mesir itu Mesir itu jadi dia pun dapur. Ya, jadi dapurnya Romawi pun dapur itu di Mesir. Segala hal yang dia punya di situ, emas, semua segala macam itu diambil di situ. Nanti ada lagi Persia, nanti ada lagi Hindu, nanti ada lagi Cina. Ya hampir rata-rata saat itu tuh tidak ada negara yang kemudian datang untuk memberikan kebaikan buat alam ini. Sedangkan orang Arab sendiri, Bapak Ibu, orang Arab ini kaum yang tidak tersentuh oleh peradaban di luar. Mereka tidak tersentuh. Kalau bahasanya kira-kira siapa juga yang mau datang menjajah Makkah itu. Ya, kalau lihat dari satelit, kiri kanan ya bebatuan, gunung-gunung batu, panas. Siapa yang mau datang jajah? Kalau orang jajah, kira-kira apa yang kita dapatkan? Kalau orang-orang kalau mau datang jajah Indonesia ini kan banyak hal yang pasti dia dapatkan. Tapi kalau mau jajah Makkah, Madinah, mau dapat apa? Nanti sekarang saja baru Allah buka
ya, minyak yang luar biasa disabit. Tapi dulu itu tidak ada. Keinginan orang untuk datang menjajah Makkah saja itu tidak ada. Situasi di Makkah itu khususnya untuk perempuan, itu perempuan termasuk makhluk Allah yang sama sekali tidak dipandang dengan baik. Perempuan tidak dapat warisan. Orang Arab ini dong kebiasaan, kalau udah bilang kalau kami ini punya harta, kami hanya berikan kepada orang yang bisa pegang pedang dan naik kuda. Walhasil sebagian dari perempuan yang ada di jahiliyah itu, beberapa orang itu sampai nanti dong masuk Islam, mereka itu hebat dalam naik kuda dan dalam pegang pedang. Karena apa? Supaya bisa mendapatkan warisan, mereka mesti. Situasi yang lain lagi, orang di zaman jahiliyah itu, yang disebut zaman jahiliyah itu, kalau ada orang yang dikabarkan padanya bahwa dia punya anak perempuan, itu dia malu luar biasa. Dan Al-Quran mengabadikan itu. Fa'idha busyira ahadukum bil unsa. Kalau ada orang yang dikabarkan bahwa mereka mendapatkan anak perempuan, dhalla wajhu muswadda. Wajah dia tuh hitam. Dia hitam karena aib ini sampai ke orang. Mohon maaf, ini dulu begitu. Kalau dong kawe, anak dan tanya, anak laki perempuan. Dan bilang perempuan, ya Allah bencongnya. Ya. Sekarang masih ada tidak? Tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi di dulu begitu. Kalau punya anak perempuan, mereka anggap, ya mohon maaf, mereka bilang ini soal laki-laki ya. Dia bilang ente lemah. Jadi orang Arab segitu. Jadi yang dia buat apa? Dia punya dua. Dia bunuh anak ini, ataukah dia masukkan ke dalam, dia penggal kepalanya, atau dia kuburkan hidup-hidup di dalam tanah. Itu zaman jahiliyah itu. Umar bin Khattab dulu saat beliau jadi khalifah, setiap kali ingat kejadian itu antum menangis. Kata beliau, betapa bodohnya kami, bisa-bisanya anak perempuan kami itu kami kubur hidup-hidup. Jadi perempuan di zaman jahiliyah itu la qimata laha, dia hampir-hampir tidak punya nilai. Kalau saya sebagai anak, lalu ibu meninggal, bapak nikah, punya istri lagi, istri 1, 2, 3, 4. Bapak meninggal, maka saya sebagai anak yang paling pertama, ini bapak pun istri 1, 2, 3 nih, itu jadi milik saya. Coba bayangkan itu. Jadi terserah, nanti saya mau jual, kira-kira jual usia jual, pada jadi budak. Terserah. Ataukah 3 orang ini saya buat jadi istri saya, itu hak anak laki-laki pertama. Jadi bisa dibayangkan tuh perempuan tidak punya qimah nilai sama sekali. Dan yang terjadi di Arab jahiliyah waktu itu, mohon maaf, pelacuran paling banyak. Jadi orang kalau datang naik haji pertama ini kan Nabi Ibrahim yang bikin, tapi seiring dengan waktu orang-orang karena sudah mulai menghamba kepada selain Allah, jadi mereka masukkan cara-cara yang berbeda-beda. Sebelum itu orang kalau tawaf di Ka'bah untuk perempuan itu tidak diperkenankan satu helai benang di badannya. Jadi orang tawaf di Ka'bah itu tidak pakai pakaian. Sampai ke tingkat penjelasan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga pernikahan di zaman jahiliyah, itu Sayyidah Aisyah bilang pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4. Yang pertama kata beliau, pernikahan yang hari ini kita masih pakai, yang sekarang ini, yang keluarga datang ya, masuk minta ya, lalu kemudian diterima oleh keluarga perempuan. Nah biasanya perempuan ini adalah perempuan bangsawan. Ya mereka ini perempuan mereka tuh, tapi jika diasumsikan dengan begitu banyak perempuan, hanya berapa persen saya yang kayak model begitu. Sisa itu kalau kata orang bilang kalabur sudah, hancur. Yang bangsawan saja yang betul-betul itu dijaga. Nah itu nikah yang mode itu, yang sampai sekarang kata masih
keluarga laki-laki datang masuk minta, lalu keluarga perempuan menerima, tentukan waktunya, maharnya, kemudian ongkos, lalu nikah. Dan hari ini masih berlaku. Itu yang dibenarkan. Lalu pernikahan yang kedua itu namanya pernikahan istibdha. Istibdha itu ada seorang laki-laki, dia seorang laki-laki yang sempurna baik secara fisiknya dan karakter dia. Orang ini dia pun fisik bagus, dia pun karakter bagus. Beta pun anak mau kayak dia. Apa yang terjadi? Dia suruh istrinya. Kalau istrinya sudah selesai haid, dia tidak dekati istrinya. Dia bilang istrinya, ente pergi di dia, pergi di dia. Nanti beta bicara dengan dia. Jadi dia datang bicara ke laki-laki yang dia kagumi fisiknya, karakternya itu. Dia bilang, tuang, kira-kira boleh kasang ente tidur dan beta mai tua. Gila kasang ini, gila. Tapi itu yang terjadi dulu. Jadi dia bilang, itu bisa tidur beta mai tua kasang. Kalau dia bilang, oke, gas. Sudah ada gas. Jadi dia kasih istrinya pergi tidur gitu. Sampai misalnya sudah beberapa waktu, istrinya kembali, dia tidak sentuh istrinya. Kalau sudah jelas misalnya hamil, dia bilang, ini sudah. Kalau sudah jelas hamil, dia punya dua pilihan. Dia bisa sentuh istrinya dalam tanda kutip, ataukah tidak. Mereka buat begitu karena berharap punya anak, karena mereka ini sudah belajar, ini sudah belajar tentang persoalan genetika itu. Jadi mereka tahu kalau laki-laki dengan fisik begini, dengan karakter model begini, itu pasti turun ke anaknya. Makanya mereka berharap punya anak begitu. Nah itu nikah yang model ini dinamakan dengan nikah istibdha. Sekarang kayaknya tidak ada. Tak ada. Pernah dengar? Sengaja? Alhamdulillah. Kalau ada, bahaya juga. Nikah yang ketiga itu ada laki-laki 10 sampai ke bawah. Artinya 10 ke bawah. 10, 9, 8 itu. 2 sampai 10 lah. Mereka mendatangi seorang perempuan. Setelah mendatangi 10 orang ini sudah tinggal saja di rumah. Nanti kalau si perempuan tadi hamil, lalu kemudian dia melahirkan, dari 10 orang ini dia berhak untuk menentukan siapa bapak dari anak ini. Jadi misalnya anak ini, meskipun misalnya anak ini wajahnya persis kayak laki-laki yang ketiga, tapi karena dia sukanya dengan laki-laki yang ke-10, dia bilang dia akan kirim surat, dia kirim tanda ke orang utusan ke orang ke-10, dia bilang anak ini si anak, mari kalian dua nikah. Itu nikah ketiga. Coba bayangkan itu. Rusak kasih gini. Bahaya, hancur. Lalu yang keempat ini yang bilang pelacur tulen. Di dompung rumah itu dong ada taruh tanda. Ya, ada taruh tanda. Kalau sekarang kan sudah bisa diselai. Sekarang kan sudah lewat online. Ya. Sekarang sudah lewat online. Dan taruh tanda di dompung rumah. Setiap kali orang yang lihat tahu, oh ini. Nah, nanti dan jumlahnya tak terbatas. Kalau mereka datang ke perempuan itu, nanti perempuannya hamil. Kalau sudah hamil, dia akan panggil orang-orang yang pernah mendatangi dia. Mau ada 200 kah, 300 kah, dia panggil semua kumpul. Jadi 300 orang itu kalau, ya syukur-syukur kalau sedikit, kalau ada 100 orang itu, berarti 100 orang itu kumpul semua, laki-laki itu. Saya ada kumpul laki-laki itu, dipanggillah ahli, namanya ahli kiafat. Kiafat itu ahli yang mengetahui kemiripan. Dia panggil ahli itu datang, lalu 100 orang itu berdiri. Kamu berdiri. Saya setelah berdiri, baru dia perhatikan. Dong kasih dia kaki semua. Oh, kaki, ini. Dia pun anak ini kaki punya bersih kasih. Dia pun hidup bersih. Saya pun anak ini. Lalu setelah itu, nikahlah dia dengan perempuan itu. Jadi itu untuk wanita dan cara nikah di zaman jahiliyah itu besar sekali. Ya. Kemudian soal akhlak sudah jangan bilang lain. Ya. Orang Arab itu kasih nama khamar, sudah kasih nama ini saja Sopi supaya lebih dekat dengan ketemu. Orang Arab kasih nama Sopi itu dan namanya Karimah yang artinya yang mulia. Jadi alkohol itu dikasih nama Karimah atau yang mulia. Kenapa yang mulia?
Karena dia adalah minuman yang disajikan kepada tamu ketika datang. Ada sini orang BD, ada MTV, ada KKT, ada, saya ada. Kira-kira kadang-kadang di beberapa rumah yang orang datang lalu dan tahu biasa, minum. Jadi orang Arab tuh kebiasaan begitu. Kalau ada tamu, mereka sediakan itu khamar itu, karena khamar itu sering disediakan buat tamu, maka mereka kasih nama dengan yang mulia. Kayak orang yang mulia saya yang minum makan, dia nanya, minum ini. Jadi kalau tamunya yang minum, saya ini bukan laki-laki, ya, kira-kira begitu. Nah ini situasi secara sosial yang ada di masyarakat. Baru nanti kita akan tahu bahwa betapa Rasulullah SAW hadir itu sebagai sebuah rahmat. Namun Bapak Ibu, orang Arab itu biar begitu, dan dompung segala hal yang akan rusak itu. Tapi dompung kelebihan ada tertentu. Yang kelebihan itu bikin sampai kenapa Islam itu turun di Arab. Bukan berarti orang Arab yang paling termulia, karena Rasulullah bilang tidak ada yang bikin antara satu dan lain mulia itu bukan karena Arab atau bukan dia Arab atau dia bukan Arab. Kulitnya putih atau hitam tidak ada. Tapi yang bikin orang itu mulia itu adalah karena takwa. Tapi Allah menciptakan setiap suku itu punya kelebihan-kelebihan. Bapak Ibu kalau ketemu misalnya katakanlah kalau kita ini kaji di Indonesia ini, setiap suku itu akan pasti punya kelebihan. Orang Padang punya kelebihan, ya, orang Sumatera punya kelebihan, orang Batak, orang Jawa Tengah, itu pasti punya kelebihan sendiri-sendiri. Orang Maluku, orang Papua, orang Bugis, orang Makassar, itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Dan sesuatu itu yang kayak model begini punya kelebihan ini, itu diyakini dalam Islam. Kayak Rasulullah SAW bilang dalam Al-Quran, sebaik-baik orang itu adalah khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang-orang yang paling terbaik di Islam itu dulu mereka itu dulu di zaman jahiliyah adalah orang-orang terbaik. Nah bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, setiap mereka Allah berikan kelebihan yang bangsa lain tidak memiliki itu. Dan orang Arab meskipun tadi beta bilang, meskipun dong itu punya kekurangan, dong punya kekurangan yang kayak tadi akhlak dan seterusnya, tapi ada dong karakter-karakter tertentu yang karena karakter itu kata para ulama mereka berhak untuk membawa pertama Islam ini. Apa karakter mereka? Yang pertama adalah mereka ini pintar, cerdas. Meskipun yang ada di orang Arab ini adalah tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Jangankan mereka, Rasulullah SAW saja tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Buktinya di mana? Dulu waktu bikin kesepakatan dengan orang Quraisy, itu kesepakatan di bawah sempat tertulis Muhammad Rasulullah. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy ketika baca itu mereka bilang, oh kalau begini kotong sen terima. Katanya kenapa? Karena kesepakatan di bawah ini tertulis Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan kami ini tidak menganggap dia sebagai utusan Allah. Lalu dikembalikan kertas itu ke Rasulullah. Rasulullah tanya sama salah seorang sahabat, mana yang tertulis Rasulullah itu yang mana? Rasulullah sempat tanya begitu karena memang Rasulullah tidak tahu baca. Lalu sahabat ini bilang, yang ini ya Rasul. Rasulullah bilang, itu coret. Lalu tulis itu Muhammad Abdullah, Muhammad seorang hamba Allah. Itu Rasulullah sentuh baca dan sentuh tulis. Cuma kelebihan orang Arab ini, mereka itu cerdas, sentuh baca sentuh tulis, tapi kalau bicara cerdas itu mereka paham. Di tanda bahwa mereka cerdas itu adalah, Bapak Ibu, bahasa Arab itu itu banyak sekali. Untuk kata singa itu bisa ada 200 kata untuk menyebutkan tentang singa. Ular itu bisa sampai 400 kata. Kemudian kurma itu sekitar 20 atau 30 kata. Jadi para ahli ini mereka bilang semakin banyak bahasa kosakata pada satu hal itu dan bisa sampai 200 sampai 300, itu pertanda bahwa memang kaum ini kaum yang cerdas karena dia butuh hafalan yang kuat. Ya orang Arab kalau bilang duduk itu dengan 2 kata. Ada yang namanya julus,
ada yang namanya qu'ud. Kalau julus itu dari berdiri duduk. Kalau qu'ud itu dari tidur duduk. Itu bahasa Arab itu. Kalau Al-Quran bicara tentang ularnya Nabi Musa, di dalam Al-Quran itu bilang ular itu dengan dua kata. Ada hayyatun, ada su'banun. Hayyatun itu ular yang kecil-kecil, yang lincah. Sedangkan su'banun itu ular yang besar, anaconda. Yang besar kayak baby itu dikasih nama su'ban. Saat Allah menyifati ularnya Nabi Musa, itu Allah bilang dua-dua sifat ini ada semua pada ularnya Nabi Musa. Dia sudah besar dan dia lincah. Itu bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mereka ini cerdas. Di antara tanda yang lain bagi orang Arab ini dengan cerdas ini adalah ada satu sahabat namanya Ka'ab bin Ubay. Lalu satu lagi namanya Masya Allah, Amr bin As. Bapak Ibu dua orang ini dong hebat lobi-lobi itu hari ini kayaknya saya ada tandingan dengan dua orang ini. Amr bin As bilang begini, saya ini diberikan kelebihan oleh Allah memahami untuk merubah orang, ya rubah orang, melobi orang. Saya bisa membuat dua orang yang saling mencintai itu baku bunuh. Dong sing belajar kayak ketong hari ini belajar tentang apa, tentang ilmu psikolog dan seterusnya, tidak. Tapi karena tiap hari mereka sering ya dengan kehidupan itu, jadi memang mereka didesain begitu, dia paham bagaimana cara bikin dua orang yang baku sayang ini itu bisa baku bunuh. Jadi mereka memang betul-betul cerdas orang-orang ini. Yang kedua, di antara kehebatan, di antara karakter yang baik sama orang Arab ini adalah mereka itu orang-orang yang dermawan. Saya sendiri pernah mendapatkan itu. Dulu waktu liburan main ke Alexandria. Jadi kalau Alexandria dari Kairo ke Alexandria itu sekitar 4 jam. Saya ke Alexandria 4 jam. Ketemu pergi di satu kampung lagi. Ada satu kampung lagi di situ. Saya lupa nama kampung itu. Ketemu dengan salah seorang syekh namanya Syekh Ahmad. Bapak Ibu, dia pun kambing seekor. Karena dia tahu kami ini mahasiswa Indonesia dan tentunya mahasiswa yang lapar. Saya punya makanan mungkin. Karena antua tahu, antua terima ketong, sing lama antua bilang kamu tunggu kamu 5 orang dulu di sini dulu, beta ke belakang dulu. Padahal ke belakang itu dia minta saudaranya untuk potong kambing. Kambing satu-satunya di kandangnya. Itu orang Arab. Ya kalau saya tahu ya kalau Arab di kota. Tapi beta kalau beta sendiri beta masih dapat orang yang lumpung karakter begitu. Sesusah apapun orang Arab itu, mereka berusaha untuk dermawan. Kalau ada tamunya itu mereka berusaha. Itu kelebihan mereka yang kedua. Yang ketiga, orang Arab itu pemberani. Karena dong hidup ini adalah kabilah-kabilah. Mereka bisa baku potong cuma persoalan kecil saja. Yang mudah-mudahan kotong di Maluku ini jangan kayak begitu juga. Ini ya bagus, sifat berani itu bagus. Tapi jangan persoalan kecil-kecil langsung buku panggil kampung lah, ya baku potong. Tapi orang Arab itu begitu. Persoalan kecil kalau dia anggap serius itu bisa satu kampung bisa satu kampung itu baku potong. Jadi mereka keberanian mereka kemudian menjaga kehormatan mereka itu kuat sekali. Yang keempat, ini orang Arab ini kecintaan mereka sebagai seorang yang merdeka itu kuat. Mereka tidak mau menjadi orang yang ditindas. Karena itulah di Makkah itu orang-orang bangsawan itu ya bagaimana dong mau ditindas? Karena tidak ada satupun peradaban besar yang datang menjajah mereka. Sebab itulah orang-orang Makkah itu orang-orang merdeka saja. Kalau yang saya merdeka itu palingan yang budak-budak. Itu karakter mereka. Mereka bisa paham hal tertentu itu yang bermakna kehinaan itu mereka sensitif sekali. Cerita dulu salah seorang imam dulu, ini masih terkait dengan orang-orang Arab yang mereka punya karakter itu.
Mudah-mudahan kita juga punya karakter itu. Jadi Imam Ar-Razi ini Fakhrul Razi pernah diundang untuk berdebat dengan orang ateis. Waktu datang, mereka bikin pintu mau masuk ruang debat itu karena mereka tahu Imam Fakhrul Razi ini tinggi. Jadi mereka bikin pintunya itu pendek. Ya, mereka bikin pintunya itu pendek. Gunanya apa? Jadi supaya kalau dia masuk ruang perdebatan itu, sebelum dia ketemu dengan pimpinan di situ tuh, dia dalam keadaan merunduk. Tadi beta bilang orang Arab dong paling sensitif yang kayak begitu. Jadi waktu sampai di depan pintu itu, dia pintu kan pendek. Orang-orang di dalam, dia mengerti. Dia bilang ini kalau saya masuk dengan ke depan dengan arah depan begini, ini pertanda saya sedang tunduk ke mereka. Sedangkan mereka ini tahu orang Arab itu biasa kayak begitu. Apa yang terjadi? Dia lebih memilih masuk dengan mundur. Jadi bagian pertama yang terlihat oleh mereka itu adalah pantat. Jadi orang Arab itu sensitif kayak begitu. Ada cerita lagi salah seorang ulama Azhar di Mesir, ulama besar, nama beliau ini Mahmud. Beliau ada kegiatan di Prancis. Beliau diundang sebagai imam besar Al-Azhar. Tapi waktu sampai, mereka taruh tempat duduk beliau itu di deretan kelima. Jadi waktu beliau datang, Abdul Halim Mahmud, itu syekhnya itu. Waktu beliau datang, yang terima tamu ini itu langsung bawa beliau ke deretan yang kelima itu. Sedangkan ini konferensi agama, jadi tokoh-tokoh agama ada. Jadi kata beliau begini, beta mau bilang pardon. Kalau dari awal dong undang beta sebagai seorang Abdul Halim Mahmud, sengaja dong taruh beta di deretan kelima. Dong taruh di belakang juga Abdul Halim Mahmud akan duduk. Tapi kalau dong undang Abdul Halim Mahmud sebagai Syekh Azhar, pimpinan Azhar di Mesir, kalau kamu taruh beta di urutan 5 ini, beta mohon maaf, beta sekarang juga beta pulang. Jadi ini dong jaga betul dong kehormatan itu, jaga sekali. Tapi dirahmati Allah, karena itulah Islam itu kenapa mesti datang di dong, karena dong pun karakter tadi tuh enggan sekali untuk merunduk buat orang. Yang berikutnya yang kelima sebelum terakhir adalah orang Arab itu mereka sangat menepati janji. Ya, berharap potong juga sekarang juga. Dong kalau sudah janji A itu sampai kapan tetap A begitu. Dulu pernah ada satu peperangan sebelum Rasulullah lahir. Jadi dong mau cari ini salah satu kepala suku. Karena perangnya ini sudah berkecamuk, dong tangkap ini orang yang kepala suku ini. Cuma dia bilang sama yang laki-laki ini, dia bilang kalau Ose bisa tunjukkan ke beta mana kepala suku itu, beta bebaskan Ose. Sedangkan dia ini kepala suku. Ya dia bilang, sini Ose bilang betul. Ya beta bilang betul. Itu beta ini sudah yang kepala suku. Kalau orang sudah di situ, jadi selesaikan. Cuma karena dia nafas suka luar, dia bilang saya lari. Ini betul, iya lari. Karena mereka pegang betul dengan kata-kata mereka. Bapak Ibu, karena itu kalau kotong baca Al-Quran, semua ayat-ayat Makkiyah itu tidak ada munafik. Di antara ciri ayat dalam Al-Quran itu mana ayat Makkiyah dan mana ayat Madaniyah itu adalah ayat Makkiyah itu ayat yang tidak pernah bicara tentang munafik. Kenapa? Sebab orang-orang di Makkah itu adalah orang-orang yang tidak biasa bicara A lalu bikin B. Mereka kalau bilang A. Kalau mereka bilang B itu B. Beda kalau sampai di Madinah. Kalau sampai di Madinah itu orang muka banyak. Muka paling banyak. Ketemu dengan ini pakai muka A. Nanti ketemu dengan ini lagi pakai muka B. Itu paling banyak. Jadi ayat-ayat yang menceritakan munafik itu hanya di Madinah. Tapi di Makkah tidak ada orang munafik. Sebab karakter mereka itu
Dong rasa hina kalau dia ketemu dengan ini bikin muka memelas ini, habis itu pindah di sini, itu dianggap itu bukan laki-laki. Yang terakhir, orang Arab pun kelebihan yang berikutnya adalah mereka itu bersabar dengan situasi yang mereka hadapi. Kalau di padang pasir atau di dong yang tinggal di pegunungan itu Bapak Ibu, air itu Masya Allah dong mesti berjalan berkilo-kilo untuk dapat air. Panas. Dan mereka tuh mau bersabar dengan situasi itu. Dong pun sabar tuh luar biasa. Sebab karena dong pun sabar yang luar biasa itu makanya Allah memang menghadirkan Islam buat mereka karena mereka punya sabar itu lebih kuat, lebih tinggi. Dong bisa bertahan dalam beberapa waktu dengan situasi seng makan, seng minum karena itu tadi. Mereka sudah terbiasa. Apalagi rata-rata orang-orang Arab itu adalah penggembala. Allah bilang tidak ada seorang nabi atau rasul yang diutus kecuali mereka itu adalah seorang penggembala. Menggembala itu, beta tahu di sini ada yang pernah menggembala ini, tapi beta pernah sehari aja. Karena kebetulan bapak ini punya pung sapi, lalu antum minta sehari itu muka-muka nih kayak hitam abis. Urus sapi, Masya Allah, pagi-pagi mesti bawa dia pergi, dia makan, tunggu dia makan, sapi pun makan, subhanallah. Baku tunggu sampai dia mulai kenyang, potong bawa lagi pergi di tempat air dia minum, habis itu tarik lagi pergi kembali, potong ikan lagi di situ, ada ikan, nanti jam 12 begitu, potong balik lagi mesti ambil dia, potong ikan minum. Nanti kalau mau pulang ke kandang, subhanallah. Kepala tambang, ya, koton tarik akan tuh setengah mati. Bayangkan kalau para nabi orang-orang Arab yang terbiasa mereka menggembala domba, itu gampang, butuh kesabaran yang ekstra. Jadi itulah kelebihan orang-orang Arab. Karenanya memang Rasulullah datang ke mereka, karakter dasar yang mereka itu makanya Islam sampai hari ini bisa sampai ke kita, ke Ambon, di Indonesia seluruh. Situasi yang terjadi sebelum Rasulullah SAW hadir, nanti ada peristiwa besar yang sama-sama kita ketahui itu adalah peristiwa Abraha itu. Dan itu dia sebagai alarm pertama bahwa akan ada seorang Rasul yang mulia yang hadir setelah pasukan besar yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi dalam hadir ini, ketong bisa mendapatkan bahwa memang Rasulullah hadir itu sebagai rahmat besar. Kalau bukan karena Rasulullah hadir, mungkin situasi ketong akan lebih buruk sebagaimana yang terjadi saat itu. Lalu yang kedua, ketong bisa pelajari tentang prinsip-prinsip dasar karakter-karakter yang kuat yang ada pada orang-orang Arab tadi. Meskipun dong kurang ajar kayak tadi yang kita jelaskan, kalau ketong detailkan ini lebih parah lagi. Cuma dong karakter-karakter dasar itu yang bikin sampai mereka berhak untuk menyandang orang-orang pertama yang membawa agama ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah bisa berikan ketong punya rezeki karakter-karakter yang baik sebagaimana yang tadi yang saya sebutkan. Demi Allah karakter itu kalau ada sama Bapak Ibu dong yang ada di insya Allah ada semua, dia lebih kuat lagi. Kalau ada di Bapak Ibu dong di kerja-kerja di kantor, saya kira itu akan lebih luar biasa dahsyat lagi. Ya, karakter yang kayak tadi hal begini, insya Allah mudah-mudahan yang demikian akan bikin perekonomian kita, bangsa kita, negara kita akan semakin baik ketika karakter ini dia ada. Orang yang tidak punya karakter yang baik, dia bisa merubah aturan yang tidak baik menjadi baik. Tapi kalau orang yang karakter buruk, jangankan itu, meskipun aturan itu baik, dia akan bikin aturan yang begitu menjadi buruk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz. Dari penjelasan Ustaz tadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa tarik kesimpulan dengan
kondisi yang ada di saat ini. Saya tertarik dengan beberapa karakter, yaitu pemberani, menepati janji, dan yang terakhir itu karakter sabar. Nah, makanya kenapa dengan kaum yang jahiliyah yang betul-betul kehidupannya di luar ekspektasi kita ya Ustadz, orang perempuan tidak dihargai, anak sendiri bisa dikubur hidup-hidup, namun ternyata mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sabar. Termasuk sabarnya orang laki-laki jahiliyah itu termasuk ke dumpung istri-istri. Orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, mereka anggap aib kalau tempeleng istri. Aneh ya? Aneh. Jadi orang Arab dulu jahiliyah itu mereka anggap kalau tempeleng istri. Ini akan cerita ketika Abu Jahal pernah tempeleng anaknya Abu Bakar. Waktu Abu Bakar dengan Rasulullah SAW berhijrah, Abu Jahal datang ke rumah. Abu Jahal tanya, mana si pembawa? Mana bapak kamu? Kata dia, saya tidak tahu. Dia tanya sampai 3 kali karena tidak tahu. Ditempeleng ini anaknya Abu Bakar. Setelah ditempeleng karena Abu Jahal bilang sama orang-orang laki-laki yang ada sama situ, ingatan cerita ini tidak boleh ada satu yang ceritakan keluar di luar. Jadi orang laki-laki jahiliyah dulu itu malu dia kalau orang cerita di luar, dia pukul perempuan. Dia bilang, karena kalau pukul perempuan, astagfirullahaladzim, saya bukan laki-laki lagi apa. Sama juga ketika Umar tempeleng saudara perempuannya Fatimah, yang kemudian setelah itu dia masuk Islam, dia bilang sama iparnya, dia bilang sama ipar, ingatan jangan kasih tahu ini cerita tentang saya tempeleng adik saya ini tidak boleh sampai orang lain tahu, karena itu sampai dong, itu aib. Berarti sebagai kesabaran yang dihadapi oleh orang Arab itu yang membuat Rasulullah harus turun ke sana, itu ternyata sebagai karakter itu sekarang terbentuk. Ya mungkin kita tidak menyinggung ke dalam sana, tapi kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini di Palestina yang diserang berhari-hari, tapi mereka begitu sabar. Nah, ini mungkin juga yang menjadi sebenarnya suatu pelajaran buat kita, bahwa ternyata Rasulullah turun itu bukan sembarang datang. Kenapa bukan datang ke Romawi? Yang pada saat itu dibilang adalah negara yang paling jaya di dunia. Siapa yang tidak kenal Romawi pada saat itu? Imperiumnya begitu luar biasa. Kenapa tidak di Persia? Persia orang-orangnya hebat, tapi mereka bukan orang cerdas. Karena hingga sampai pada masa Rasulullah turun dan setelah itu Islam berkembang, baru banyaklah ahli-ahli yang luar biasa yang sebenarnya berasal dari orang Islam. Benar? Ini fakta sejarah, tapi kita ditutupi. Semua ilmu yang didapat dasarnya itu selalu didapatkan oleh orang-orang Islam. Dasar ilmu matematika, bagaimana membuat pesawat dan segala macam. Berarti sebenarnya Allah sudah tahu bahwa ini kau ditaruh di tempat yang tidak ada kehidupan, air tidak ada pohon dan segala macam, tinggal di antara pasir dan gunung. Tapi ada karakter lain yang mereka sudah disiapkan. Nah, ada hal yang luar biasa tadi, saya sampai sekarang ini sampai masih bertanya-tanya itu tadi. Kenapa harus hanya karakter sabar sehingga Allah menjadikan orang Arab sebagai orang yang dipilih untuk menerima Islam pertama kali? Padahal kan saat Rasulullah datang sendiri, mereka begitu menentang Rasulullah. Padahal mereka sabar. Tapi begitu Rasulullah turun, mereka tuh langsung hilang semua itu, menganggap bahwa Rasulullah menghilangkan kehidupan mereka yang sudah ada, menghilangkan berhala-berhala mereka yang sudah ada. Padahal sebelum itu pun Ibrahim pernah melakukan hal yang sama, tapi tidak sampai melukai mereka seperti ketika Rasulullah datang. Nah, ini bagaimana? Jadi Bapak Ibu, Rasulullah sendiri bilang, tidak ada pemberian kepada seorang hamba yang lebih besar setelah Islam kecuali sabar. Jadi sabar ini dia akan menolong seorang hamba di setiap urusan dia.
di urusan kantor, di urusan rumah tangga, di urusan pertemanan, semua urusan apapun, sabar itu selalu membantu. Dan sabar ini adalah karakter dasar seorang pemimpin. Allah bilang, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami akan menjadikan orang-orang yang sabar itu menjadi pemimpin ketika mereka bersabar. Bapak Ibu, ketong bisa bayangkan bahwa negara Arab, Makkah, Madinah yang tandus seperti begitu, itu tidak bisa terbayangkan bahwa dia menjadi satu komunitas, satu entitas baru yang ditakuti oleh Romawi, yang ini imperium besar. Begitu juga dengan Persia. Padahal mereka ini belum sampai 1 juta orang, baru sahabat itu sekitar 100.000 orang. Tapi karena di situasi itu, kesabaran yang mereka punya itu jadi orang khawatir. Kaisar Heraklius Romawi, ketika dia ada di Syam, lalu kaum muslimin sedang menuju ke Syam itu, dia bertanya kepada salah seorang kafir Quraisy, itu Abu Sufyan. Dulu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia tanya tentang Rasulullah bagaimana, Rasulullah pun sifat bagaimana, beliau itu bagaimana. Sampai terakhir Heraklius bilang begini, kalau mau dia begitu, saya bilang tentang kemampuan Nabi, dia akan kuasai tanah yang di mana ketemu ada berdiri ini. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sabar itu memang Rasulullah bilang ada sesuatu yang pemberian yang paling besar yang diberikan kepada ketemu kecuali sabar. Tapi sabar ini Bapak Ibu, itu biasanya dia bersandingan dengan pengetahuan. Nabi Khidir ketika bicara dengan Nabi Musa mau ikut program belajar, Nabi Khidir bilang, dia punya syarat para mau belajar dan beta itu cuma satu, sabar. Nabi Musa bilang, nanti engkau akan dapati saya orang sabar. Lalu Nabi Khidir bilang, bagaimana caranya saya mau sabar kalau saya tahu ilmunya. Jadi sabar dan ilmu pengetahuan itu saudara dekat, saudara kandung, atau bahkan bilang itu kembar. Orang akan bisa sabar kalau punya pengetahuan. Ketong di rumah tangga terhadap ketong pun istri atau ketong pun suami, ketong bisa sabar dengan dia kalau ketong punya pengetahuan yang jauh tentang persoalan itu. Kalau ketong tahu, maitua dia datang dalam situasi begini, atau maitua dia datang dalam situasi begini, bagaimana cara ketong bersikap, itu yang akan bikin ketong itu lebih mudah bersabar. Tapi kalau ketong yang punya pengetahuan tentang situasi yang ada, itu biasanya ketong akan potong kompas sudah itu, langsung bersikap begini. Nah, itulah karena dompung kesabaran yang tadi ketong sudah jelaskan itu. Wajarlah kalau risalah Islam yang berat ini itu tidak diberikan kepada orang yang sabar setipis tisu. Ya, tisu kalau kena air kan hancur. Jadi sebisa Islam ini diberikan kepada orang yang pun sabar mau begitu. Dia mesti orang pun sabar persis kayak para penggembala itu yang sabar, ada domba satu keluar, usaha tarik dia kembali lagi dan seterusnya, sabar bawa dong. Kadang-kadang mesti bawa ke sini langsung menarik ke sana. Sabar ini yang memang pantas mereka mesti dapatkan. Jadi ya siapa saja di tempat di mana saja, kalau sabar ini ada pada dompung kerja tim, insya Allah itu akan sangat banyak sekali membantu mereka. Gitu. Baik, berarti mulai sekarang para pejabat pimpinan atasan semuanya sudah lebih sabar menghadapi bawahannya. Walaupun mungkin bawahannya sebenarnya bikin kesabaran. Jadi sabar ini Bapak Ibu, kotong definisi dia kayak pasrah. Sabar itu bukan begitu. Sabar itu para ulama mendefinisikan dia adalah, sabar itu adalah bersikap terhadap sesuatu secara proporsional. Kita ulang lagi ya. Sabar itu adalah bersikap terhadap sesuatu secara proporsional. Sabar itu bukan kayak ya ketemu duduk dia begini ya, maitua su lempar piring su hampir 40 kali sepica, ketemu duduk begini. Orang datang 10 gotong muka sepica, terus bilang, "Hei, saya pikir beta sabar saja." Itu bukan begitu sabar. Tapi sabar itu adalah bersikap yang proporsional. Kalau orang pukul, beta pun sikap proporsional buat dia itu bagaimana? Kalau mau itu semua rontak, sikap proporsional saya ke mau itu bagaimana? Kalau mau itu semua mulai marah-marah, mau itu sudah tahu bagaimana sikap proporsional terhadap dia pun situasi itu bagaimana? Itu yang disebutkan dengan sabar. Jadi sabar itu bukan pasrah, ya sudahlah,
kasih biar sudah akan hancur-hancur seng. Tapi sikap ketong terhadap kondisi yang ketong hadapi itu, yang ketong pahami ini, oh ini yang proporsional. Jadi tidak berarti bertahan itu bukan berarti selamanya bermakna sabar. Tapi bertindak juga dia bisa bermakna sabar. Nanti ketong dapati dalam Al-Quran misalnya, orang-orang yang berperang di jalan Allah, Allah bilang, wasbiru, bersabarlah kalian. Kalau sabar diartikan pasrah, oh udah selesai semua. Sabar itu artinya mereka bertindak sesuai dengan tindakan yang proporsional dengan situasi yang mereka dapatkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita akhiri dulu kajian kita di sesi pertama. Kita akan lakukan sholat maghrib jamaah. Setelah itu kita akan masuk 5-10 menit dengan sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu jamaah sudah bisa bersiap untuk bertanya apa saja yang akan dipertanyakan di pembahasan kita kali ini. Karena kita masih belum masuk ke pembahasan inti dari kajian kita di tahun 2024, karena ada masih 11 pertemuan dan ini masih awal dari cerita sebelum masuk ke kajian sejarah terkait seorang Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita melakukan kegiatan sholat maghrib berjamaah, saya ucapkan terima kasih buat Pak Didi, Pak Fadli. Lagi di Makassar saya ganggu untuk izin menggunakan gedung pada saat itu, dan kita juga berterima kasih kepada teman-teman Bank Mandiri yang lain karena sudah memberikan kesempatan untuk kita selalu mengadakan kegiatan kajian kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu jamaah majelis taklim Allah dan umat Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sholat maghrib berjamaah. Kita akan lanjutkan beberapa saat ke depan untuk sesi yang kedua. Setelah kita tadi berbicara tentang beberapa keadaan, kondisi dan juga hal yang membuat Islam turun di tanah Arab pada zaman jahiliyah. Nah, di satu sesi, di satu momen ketika Rasulullah akan lahir, sebelum beliau datang, ada satu momen besar yang bahkan momen ini sampai diangkat dalam ayat Quran di surat Al-Fil. Itu menceritakan sebuah kondisi di mana ada sebuah kerajaan yang tidak senang dengan keberadaan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi dasar sehingga kalau kita dengar cerita si Abraha ya namanya, itu melakukan penyerangan ke Mekah. Nah, apa sebenarnya dasarnya Ustaz? Pada saat itu mau dibilang tadi Ustaz jelaskan sendiri, apa sih yang ada di Arab Saudi di tanah Arab pada saat itu? Tanah gersang, air susah dan segala macam. Tapi mereka tiba-tiba harus menjadi sebuah komunitas yang bisa. Apa itu? Silakan. Bapak Ibu, ini menarik. Kenapa sampai Abraham masih rela jauh-jauh dari Yaman, bahkan pakai satu hewan yang tidak lazim orang Arab pakai dalam peperangan, yaitu gajah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, faktor yang mendorong sampai Abraha itu mau menyerang Makkah
itu karena kecemburuan. Cemburu karena Makkah itu semenjak dari Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sampai Nabi Ismail dan anak-anaknya seterusnya, itu selalu menjadi magnet yang menarik orang ke Makkah. Meskipun tadi yang kami bilang Makkah itu tandus, tapi daya tarik Ka'bah itu bikin sampai orang Arab, seluruh pelosok Arab itu, mereka setiap musim haji, ya dong juga haji, tapi hajinya kan berbeda karena mesti sembah berhala dan lain sebagainya itu. Itu mereka mesti jauh-jauh, misalnya orang Syam, ya orang Irak, orang-orang Arab yang ada di yang jauh-jauh itu setiap tahun musim haji itu rela datang ke Ka'bah itu. Kalau saya pribadi melihat ini karena memang doanya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, faj'al afidatan nas tahwi ilaiha. Ya Allah, jadikan hati-hati setiap manusia ini selalu condong kepada Ka'bah ini. Kita ini mungkin hari ini baru misalnya di Ka'bah itu pembangunan sudah sangat luar biasa. Kalau dulu kan masih betul itu tandus, panas dan seterusnya, tapi daya tariknya tuh sangat dahsyat. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah umroh pasti merasakan itu saat datang pertama kali sampai injak kaki di Masjidil Haram, di pelatarannya, lalu masuk, setelah itu turun ke bawah, lalu lihat Ka'bah itu, daya tariknya itu dahsyat sekali. Jadi Abraha itu cemburu karena sebelumnya, mohon maaf, dia bikin satu gereja besar, namanya Quraisy di Yaman, di Hadramaut. Maksud dia supaya karena Ka'bah itu diidentikan dengan pagan, karena ada sekitar 300 lebih berhala ada di situ, di dalam maupun di luar. Dia ingin membuat gereja besar itu supaya menarik orang-orang Arab itu tidak lagi ke Ka'bah, tetapi semua akan beralih ke Hadramaut itu. Tapi setelah dibangun dengan megah, Al-Quraisy itu, bukannya orang Arab semakin datang ke tempat itu, justru terbalik. Orang Arab makin banyak pergi ke Ka'bah. Sakit hati itulah, ya orang kalau sakit hati nih bikin barang gitu lah. Kecemburuan itu makanya dia mengatakan kepada prajuritnya, kita pergi hancurkan Ka'bah supaya Ka'bah itu hancur, orang tidak lagi punya Ka'bah hingga mereka akan beralih ke Quraisy. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam perjalanan itu, jadi itu faktor pendorong itu. Faktor pendorong kenapa sampai Makkah itu mau dihancurkan itu karena itu tadi. Tapi Allah memang karena jaga ini Ka'bah. Sampai hari kiamat Allah akan jaga Ka'bah ini. Nanti kalau kita ini baca beberapa hadis, sebelum hari kiamat itu Allah akan angkat Ka'bah ini ke langit. Sedikit lagi Isra Miraj ini kita akan disuguhi oleh ustaz-ustaz yang menceritakan tentang peristiwa Isra Miraj, di mana Rasulullah bilang kalau penduduk dunia ini punya Ka'bah, namanya Baitul Haram. Tapi kalau penduduk langit namanya, mereka punya kayak Ka'bah juga, yang namanya Baitul Ma'mur. Itu di surat At-Tur. Jadi setiap hari itu malaikat akan tawaf di Baitul Ma'mur. Sedangkan kita penduduk dunia itu punya Baitul Haram itu, Ka'bah. Di hari kiamat Allah akan angkat Ka'bah itu dan dia sejurus dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit ke-7. Dan nanti hari kiamat diangkat. Nah Bapak Ibu, karena demikian makanya Allah jaga Ka'bah ini. Waktu mereka dengar bahwa Abraha ini datang dengan hewan, dengan binatang yang tidak biasanya lazim dipakai oleh orang-orang Arab, orang Arab itu takut. Mereka ini hanya cuma mendengar. Ada orang bilang gajah itu telinganya besar, kakinya besar, dia ini binatang besar, pokoknya tinggi, gemuk. Kalau injak orang-orang bisa hancur. Tapi untuk lihat langsung belum. Kebetulan karena dulu juga belum ada sinyal
belum ada WA, belum ada YouTube juga belum ada, jadi belum sempat mau searching. Ya, belum sempat mau searching gajah ini bagaimana. Cuma mereka dengar dan orang cerita binatang ini buas sekali, bahaya sekali kalau sudah dipakai dalam medan pertempuran. Yang terjadi waktu Abraha sudah dekat dengan Ka'bah, sudah dekat dengan Makkah, dia ditemui oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Rasulullah SAW itu pergi ketemu karena beliau ini sebagai pemimpin Quraisy. Beliau ke sana ketemu dengan Abraha. Bapak Ibu, saat Abraha lihat Abdul Muthalib, dalam riwayat itu disebutkan Abraha itu lagi duduk di atas singgasana dia. Saat kakek Rasulullah masuk, Abraha itu terperanjat karena lihat cara berpakaian beliau dan wajah beliau. Itu kata Abraha itu karismatik sekali. Sebagai bentuk penghargaan penghormatan dia terhadap Abdul Muthalib, itu Abraha itu tidak duduk di atas singgasananya, tapi justru menyuruh prajuritnya bikin tempat duduk di bawah, biar keduanya duduk berhadapan. Jadi dibayangkan oleh Abraha ini, oh ini kayaknya Abdul Muthalib datang minta supaya sudahlah kita berunding damai begitu. Nanti orang-orang Arab sudah bakal pergi ke Quraisy. Nanti di Ka'bah ini nanti tidak usah ada orang lagi gitu, kira-kira gitu. Setelah duduk, baru Abdul Muthalib bilang, kakek Rasulullah SAW bilang begini, Abraha, saya ini datang, saya tidak bicara dengan kamu berunding tentang Makkah. Saya mau bicara bahwa kembalikan 200 ekor unta. Abraha bilang, kenapa 200 ekor unta? Itu 200 ekor unta itu punya saya. Abraha dengar itu, kata Abraha begini, beta ini dari awal ini salah. Kalau orang Amal bilang beta salah kira dengan saya salah persepsi dengan Anda. Dari awal saya lihat cara berpakaian Anda, wajah Anda, cara berbicara Anda, saya kira Anda ini luar biasa. Rupanya setelah duduk, saya bayangkan ini Anda akan bicara berunding dengan saya tentang Makkah yang saya mau. Ini gajah-gajah besar-besar ini ingin menghancurkan Makkah. Justru Anda datang bicara dengan saya tentang 200 ekor unta yang saya ambil dan itu milik Anda. Lalu Abdul Muthalib bilang, kakek Rasulullah SAW menjawab, saya ini pemilik 200 ekor unta. Kalau Ka'bah, pemiliknya adalah Allah yang akan menghalangi engkau. Singkat cerita, dikembalikan 200 ekor unta. Kakek Rasulullah SAW bawa 200 ekor untanya itu pulang. Abraha bilang, besok ketemu serang. Besoknya waktu saat mau serang, gajah itu ketika mau diarahkan ke Ka'bah, itu selalu gajah itu ingin mau pergi ke arah sebaliknya. Entah dia kalau mau dikasih lurus ke arah Ka'bah, dia akan lari ke kiri atau ke kanan. Dari awal itu begitu. Sampai ke satu tempat, ini kalau yang pergi ke umroh pasti tahu itu dulu. Mereka akan jelaskan tempat di mana hancurnya pasukan gajah. Sampai disitulah ketika gajah tidak bisa diarahkan, barulah Allah kirimkan burung ababil tadi. Bapak Ibu, burung ababil itu dia kecil saja, kayak pipit begitu. Lalu di surat Al-Fil itu Allah bilang, setiap burung itu mereka membawa 3 batu. Batu itu diambil dari neraka Jahanam. 1 batu ada di paruhnya dan 2 batu ada di cakarnya. Batu itu Bapak Ibu kecil sekali, jadi kita tidak bayangkan bahwa burung kecil itu dia bawa batu enggak, batu kecil. Cuma karena burung ini dia kan berbondong-bondong, batu kecil. Batu kecil ini yang dibawa dari neraka Jahanam ini, kalau dia kena salah satu bagian dari badan, maka dia akan menghabiskan daging, kulit, layaknya seperti ulat yang makan daun. Ya, karena Al-Quran bilang begitu di surat Al-Fil, ka'asfin ma'kul, seperti ulat yang makan daun. Kalau ulat kan makan daun kan dia makan pelan-pelan dari ujung itu, dia makan pelan-pelan sampai daun itu selesai. Jadi batu kecil ini kalau dia kena di ujung tangan ini, itu berarti di sini tulang, daging semua itu berjatuhan semua. Jatuh semua. Pokoknya yang penting kena saja, itu akan berjatuhan.
Itu baru batu kecil ya. Nasallallahu alaihi mudah-mudahan. Bagaimana kalau di dalam masuk subhanallah. Tidak bisa bayangkan. Jadi semua pasukan termasuk dengan gajah itu hancur semua. Dalam ceritanya, lanjutannya dari riwayat itu disebutkan Abraha sebenarnya selamat. Dia kena itu juga batu itu dia selamat sampai ke Hadramaut. Tapi Bapak Ibu sampai di Hadramaut yang tersisa cuma terlihat jantung dan hatinya aja. Kulit dan ini semua habis. Kulit jatuh semua. Itu panasnya bagaimana itu? Insyaallah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi yang perkataan tadi Abdul Muthalib bilang, saya ini hanya pemilik 200 ekor unta. Kalau Ka'bah itu Allah punya, nanti Allah yang jagakan. Dan itu terjadi di situ. Saya ketemu ulama-ulama kita bilang begini. Itu ketetapan atau sunnah Allah yang terakhir. Bahwa kalau ada orang yang bandel, yang pembangkang, itu Allah turunkan azab langsung dari langit. Setelah itu tidak ada lagi azab boleh begitu. Jadi kejadian misalnya dari nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut itu yang mereka sering dapat azab itu, yang sunnah kayak begitu itu cuma terakhir itu pada peristiwa Abraha itu saja. Tapi setelah peristiwa Abraha, Allah akan menurunkan pertolongan kalau setiap hamba itu mereka berusaha. Kalau dulu ini kaum Babal, ya, tidak bisa diurus lagi. Tidak ada lagi yang bisa bikin baik, itu langsung turun azab. Tapi zaman sekarang tidak bisa. Mesti kitalah yang merubah diri kita. Karenanya Allah bilang dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mungkin merubah nasib kita kecuali jika kita sendiri yang merubahnya. Nah itu kaidah sunnahnya itu berbeda semenjak itu. Dan tadi faktor kenapa sampai Ka'bah itu diserang, lalu kemudian sampai ketetapan Allah yang baru buat kita ini adalah kalau kita mau mendapatkan sesuatu, ya Allah bilang berusaha. Allah berusaha. Jadi hikmahnya Ustaz bahwa sebelum lahir Rasulullah, Allah masih memberikan azab kepada umat. Ya. Tapi begitu lahirnya Rasulullah, Allah sudah bilang bahwa setiap kaum harus memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau seandainya saat ini masih ada azab, berarti kita tidak ada yang hidup lagi. Karena itu kalau Allah murka kan berarti turun azab lagi. Allah murka turun azab lagi. Tapi ternyata Allah memperbaikinya dengan cara yang lebih mudah. Karena apa? Karena saya mengingat yang tadi dibilang oleh Ustadz bahwa ternyata ujung-ujungnya adalah sabar. Ya. Karena kan setiap umat yang diberikan cobaan apapun kondisinya, kalau dia bersabar berarti semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika dia tidak sabar berarti hancurlah kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi kita sudah dapat yang sesi keduanya terkait ababil. Kenapa sampai burung ababil itu turun, datang dan segala macam. Nah, nanti di pertemuan berikut kita akan sudah mulai berbicara tentang kelahiran dan kedatangan sosok Rasulullah. Mungkin kita akan belum masuk ke situ karena saya mengikuti sendiri pembahasan terkait kelahiran Rasulullah. 30 menit sebenarnya tidak cukup. Saya ngikut kegiatan kajian ini sudah setahun lebih, sampai hari ini belum sampai di ujung ceritanya. Ya. Nah, ketika kita menyusun sendiri kajian tentang Rasulullah, itu kurang lebih 90 materi yang harus kita bahas. Makanya saya bilang ya kalau memang kali ini kita akan bahas 2 tahun sampai tahun 2025 insya Allah kita akan bahas. Karena memang apa yang kita bahas tentang seorang Rasulullah itu cukup luar biasa. Tadi Ustaz Hatta sendiri mungkin sudah sempat ngomong bagaimana fisiknya, bagaimana karakternya, bagaimana dia ketika duduk, makan dan segala macam, itu akan kita bahas
walaupun mungkin tidak sampai rincinya. Nah, di 12 pertemuan mungkin belum cukup, kita akan belum sampai dapat detailnya. Karena saya sendiri sempat ngomong dengan beberapa ustadz, termasuk dengan Ustadz Hatta. Ustadz Hatta sendiri untuk mata kuliahnya sendiri berapa tahun Ustadz untuk selesai? 1 tahun untuk menyelesaikan. Jadi kita akan coba. Nah, di sesi yang ketiga kita akan coba 5 menit, 10 menit kita akan tanya jawab. Jikalau Bapak Ibu ingin bertanya seputar Rasulullah, seputar apa sih yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang seorang Rasulullah, sebelum kita masuk ke materi intinya nanti di bulan depan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, termasuk materi yang sudah kita bahas untuk malam hari ini. Dipersilahkan. Karena memang kita belum masuk ke intinya sebenarnya. Ini kita masih bicara tentang zaman sebelum kelahiran seorang Rasulullah. Kita akan membahas itu pada saat bulan depan itu sudah masuk. Jadi mungkin saya juga sampaikan kepada jamaah sekalian. Jadi nanti kalau kita untuk tahu kali ini kita pertemuannya itu akan bertemu dengan ustadznya selama mungkin 4 atau 5 kali dengan ustadz yang sama. Karena materi ini kita nggak bisa putus. Kalau di zaman jahiliyah ini kan masih orang bilang materi dasarnya belum masuk ke intinya. Kalau sudah masuk ke intinya kita nggak akan bilang hari ini dengan Ustadz A, besok dengan Ustadz B, karena nanti ceritanya nggak akan nyambung. Makanya kita nanti mungkin akan di pertemuan kedua, ketiga, keempat mungkin dengan Ustadz Zul 5, 6 sampai dengan ke 7 atau 9 itu dengan Ustadz Hatta akan ditutup oleh Ustadz Hussein di pertemuan terakhir. Itu kita akan coba untuk seperti itu, karena memang pembahasan tentang kajian tentang Rasulullah tidak boleh diputus-putus diganti. Ustadznya masuk, karena nggak akan ketemu. Walaupun kita pakai materi dari kitab yang sama ya Ustadznya. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti materinya tentang fisik Rasulullah, saya sudah 3 kali isi materi tentang fisik Rasulullah SAW ini di Medan Kanal setiap Maulid Nabi. Jadi kalau ada nanti saya akan materinya ada ya tinggal ini. Jadi itu kita akan bahas detail tentang seorang Rasulullah fisiknya. Jadi tidak tinggi, tidak gendut dan segala macam itu akan dibahas sampai ke situ. Karena kenapa? Ternyata setelah kita pelajari tentang fisik Rasulullah itu ada maksudnya untuk kelangsungan kita ke depannya, Ustaz. Kalau kita bahas. Jadi kalau materi-materi yang kayak tadi saya bilang tentang menjelaskan bagaimana hidung Rasulullah SAW, mata beliau, mulut beliau, rambut beliau, leher beliau, bahu beliau, kemudian dengan jari-jari beliau sampai di tai itu para ulama kita mereka bilang maksudnya untuk 2 hal. Pertama, kita akan merasakan keindahan luar biasa dengan mendengar penjelasan itu, karena hanya itu saja yang bisa sampai ke kita. Rasulullah itu tidak boleh haram hukumnya untuk digambar. Karena tidak ada satu makhluk manapun dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, sampai akhir alam ini, tidak ada satupun yang mampu menyerupai Rasulullah SAW. Yang kedua, alasan kedua kenapa mesti dijelaskan tentang fisik Rasulullah, kata para ulama, supaya membantu kita untuk membayangkan tentang Rasulullah, yang mudah-mudahan dengan membayangkan itu Allah mengizinkan kita melihat Rasulullah dalam mimpi kita. Itu maksudnya. Ya. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita sudah akan membahas terkait hal tersebut. Nah, kalau memang di malam hari ini kita belum ada pertanyaan, kita akan akhiri perjumpaan kita di pertemuan ini. Insya Allah di bulan Februari kita akan lanjutkan kajian yang sama, kajian sejarah tentang Rasulullah, akan bertempat di Bank Indonesia. Dan pertemuan ketiga kita akan di kantor OJK. Pertemuan ketiga di BRI, pertemuan keempat di OJK. Jadi kami sudah sampaikan ini untuk teman-teman misalnya dari BRI, dari BI ataupun OJK sudah siap, sehingga kita tinggal akan fikskan waktunya saja. Ya.
Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Azizi, Pak Fadli, Bapak Ibu dari ibu-ibu dari IWABA yang sudah hadir juga, Bapak Ibu pimpinan perbankan yang sudah hadir. Saya lihat ada dari BNI, tadi dari OJK juga ada, dan juga dari teman-teman dari Penin Bank, juga teman-teman karyawan perbankan dari Mandiri dan dari Penin, dari BCA juga semuanya sudah hadir. Kami sangat berharap dukungan Bapak Ibu untuk kegiatan kajian kita, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Saman kemarin di akhir pertemuan kita di Bank Indonesia, kami sangat mengharapkan agar Bapak Ibu jamaah bisa hadir dalam setiap kajian kita. Karena kenapa? Ini bukan hanya ke rohis muslim, tapi ke teman-teman non muslim pun, teman-teman Kristen pun diminta hal yang sama. Karena kenapa? Ditakutinya kalau kita nanti ke depannya semakin berkurang kondisi jamaahnya yang ikut pengajian atau ibadah, bisa jadi malah memang kita akan dihilangkan bantuan dan segala macamnya. Sementara dana itu ada dari BNPB. Nah, makanya kita juga butuh dukungan dari jamaah. Kalau saya selama pertanggungjawaban ke ketua BNPB, saya selalu optimis bahwa setiap kajian saya dan teman-teman dari Almum kita hadirnya lebih dari 50 orang. Karena dimintanya seperti itu. Minimal dari setiap perbankan ada perwakilannya, sehingga ketika hadir tuh ada memang lebih dari 50 orang. Karena itu sudah kesepakatan dari pimpinan-pimpinan perbankan. Jadi kalau jamaahnya semakin hari semakin kurang dari 50, ya kita sudah mulai lebih istilahnya tidak lagi bisa ngegas kayak kemarin-kemarin, kegiatannya sampai luar biasa. Makanya kalau dengan dukungan jamaah, kami sangat berharap sehingga beberapa kegiatan-kegiatan kita yang eventnya bisa menghadirkan ustadz-ustadz nasional itu bisa terus dilaksanakan. Karena kalau nantinya ngadain kegiatan ustadz nasional baru banyak yang hadir, kan jadinya ternyata kalian cuma lebih ketika datang ustadz ini, tapi ketika pengajian atau ibadah yang biasa tidak ada kehadiran dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan dari jamaah setiap perbankan untuk hadir dalam kegiatan kita sehingga Almun masih bisa eksis untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengajiannya. Kalau untuk kegiatan yang berskala nasional, ya mungkin kita akan lebih melihat kondisi dengan keadaan yang ada sekarang ini, sehingga tapi kami akan optimis bahwa nantinya kita masih bisa. Nah nanti untuk pengajian berikutnya ini saya langsung otomatis nodong ke Bapak Ibu jamaah. Nanti kita punya kotak amal, itu kita akan jalankan kembali di pengajian di bulan Februari. Kenapa? Karena ini yang salah satu dukungan dari jamaah untuk kegiatan kita yang berskala besar, bisa kita himpun juga dari situ. Karena memang ada rencana di halal bihalal nanti kita ada rencana menggunakan ustadz nasional. Tapi kalau misalnya kondisinya memungkinkan, saya sendiri belum tahu nanti Pak Asrul apakah sudah masih dapat linknya untuk dengan beliau. Tapi kalau memangnya masih dapat kesempatan itu, berarti yang kita akan undang adalah Ustadz Dasar Latif. Itu rencana kami. Makanya kami butuh dukungan dari Bapak Ibu jamaah sekalian untuk kegiatan itu. Untuk mengakhiri, sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Sekaligus saya juga ingin teman-teman kita doakan juga kepada almarhum ayahanda dari Ustadz Hatta. Karena pada saat saya hubungi beliau untuk isi kajian ini, pada saat itu juga ayahanda beliau wafat. Ayahanda beliau wafat seminggu yang lalu ya Ustadz ya, setelah selesai sholat Jumat. Jadi ke hari ini sudah kurang lebih 7-8 hari. Jadi kita akan doakan sama-sama. Sebenarnya kalau saat ini beliau masih belum bisa kembali, memang kita tidak bisa kajian dengan beliau karena beliau masih ditual. Tapi Allah memberikan jalan
beliau masih sempat datang tiba kemarin. Jadi beliau sempat cerita ke saya dari Tual aman-aman saja, begitu masuk Ambon beliau 4 kali baru bisa landing. Tapi alhamdulillah walaupun beliau tidak sempat ketemu dengan almarhumnya ayahnya, karena ayahnya begitu meninggal langsung dikuburkan. Jumat tidak ketemu pesawat, Sabtu tidak ada sama sekali, Minggunya baru beliau ke Tual. Jadi kita doakan sama-sama semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Allah membalasnya dengan segala pahala dan perbuatan baik beliau selama beliau hidup. Silakan. Oke, baik, dan maka kita sudahi agenda kita dengan membaca doa. Tak lupa di setiap amalan kayak begini kita berusaha untuk menitipkan doa kita. Sedikit apapun berusaha untuk berdoa. Habis baca Al-Quran, habis sholat, mintalah kepada Allah. Sama juga kayak habis majelis taklim, sempatkan diri untuk berdoa, karena itu kita sudah mendahului dengan salah satu amal yang baik, amal soleh, yaitu melakukan kajian ini. Mari saya ajak kita semua, kita hadirkan niat-niat kita yang baik, hajat kita yang belum Allah kabulkan, kita niatkan juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat walafiat buat kita, Allah lapangkan rezeki kita semuanya Bapak Ibu, dan Allah selalu membimbing dalam setiap gerak langkah Bapak Ibu di kantor, di tempat kerja Bapak Ibu. Ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la tada' lana fi hadzal makani dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijina dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.